Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat pionir dimanapun Anda berada. Salam berkah barokah. Ya, kemarin ya tanggal 20 Februari 2025 ya, itu PI Network meluncurkan ya, itu namanya Open Network. Nah, jadi itu baru awal ya. Itu adalah peluncuran jaringan ya. Jadi belum open mainnet ya. Jadi belum itu pembukaan jaringan awal ya. Jadi teman-teman, open mainnet secara penuh ditargetkan pada kuartal pertama tahun 2025 dengan tujuan mencapai desentralisasi penuh. Hal ini akan memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan dan memanfaatkan koin secara bebas sambil memastikan stabilitas dan keamanan jaringan. Nah, ini teman-teman ya. Jadi setelah kemarin ada peluncurannya Open Network, itu marak sudah teman-teman ya. Bawah situ ada kemunculan harga pi. Jadi ada juga yang bertanya ya, kenapa ini kok harga pi murah? Nggak sesuai yang maksudnya yang disampaikan. Nah, jadi teman-teman ya, ini harus dipahami bahwa yang kemunculan di luaran sana ya dengan harga pi ada yang 1,5 $, ada yang $2, ada yang $3. Itu bukan tujuan kita sebagai pionir sejati. Ya, itu harga. Jadi sebagai pionir sejati ya, saya tegaskan bahwa kita sebagai pejuang atau pionir sejati memperjuangkan nilai GCP. Nah, ini yang milik kita sebagai pionir sejati. Satu komando ya, bahwa pi itu akan memiliki sebuah nilai. Jadi mulai awal pionir sejati memperjuangkan GCP $314159. Nah, itu dengan teman-teman melakukan barter peer to peer ya, yang selama ini sudah dilakukan ya, itu sudah tercatat di blockchain. Nah, itu menandakan bahwa pionir sejati tetap berjuang untuk memperjuangkan GCP tersebut. Jadi yang di luaran sana itu adalah harga. Nah, jadi kan kemarin setelah peluncuran kan bahwa ada sebuah bursa ya, itu katakanlah OKX ya. Nah, itu sudah launching ya. Nah, itu listing bahwa pi masuk ke OKX. Jadi bukannya pi yang memasukkan pi koin ke OKX, tetapi OKX lah yang meminta atau melamar untuk pi supaya masuk ke OKX. Nah, setelah listing ya kemarin ya, itu sudah bertebaran ya bahwa harganya itu sangat rendah. Nah, saya tahu bahwa para pionir itu mengalami kekecewaan. Jadi saya tegaskan bahwa itu bukan tujuan kita sebagai pionir sejati. Nah, jadi kita tetap memperjuangkan bahwa pi untuk memiliki nilai GCP yaitu 314159. Nah, jadi tunggu ya teman-teman ya, sabar. Ini baru awal. Jadi contohnya begini, bahwa launching peluncuran Pi Network itu contoh ya. Nah, kita contoh konkretnya. Seperti kita memasuki sebuah daerah itu ingin ya memasang sebuah
jaringan listrik. Contoh ini ya teman-teman, itu contoh ya, supaya kita bisa lebih memahami. Sebuah daerah itu belum terjangkau oleh sebuah listrik. Nah, jadi kita berjuang ya, PI Nur Sejati ini berjuang untuk memasang tiang-tiang ya, tiang listrik ya, ke daerah tersebut, kemudian mengalirkan aliran listrik tersebut. Dan setelah aliran ini terpasang, nah ini maksudnya PI Network ini meluncurkan jaringan. Nah, setelah itu, ini fase awalnya. Kemudian setelah sudah terpasang, kemudian kita akan menuju yang namanya open mainnet. Nah, itu jaringan yang tadi sudah terpasang tadi akan masuk ke rumah-rumah. Ya, sebagai konsumen. Bisa juga masuk ke sebuah perusahaan. Ya, setelah listrik itu tersambung ke rumah-rumah atau ke sebuah perusahaan, itu akan terjadi yang namanya sebuah aktivitas. Nah, di situ dari rumah kita bisa menghasilkan, kalau kita seorang usaha contoh ya, karena memerlukan listrik. Nah, ya. Kemudian kita bikin sebuah kue. Nah, contoh ya, kue kecil-kecilan. Kemudian hasil dari listrik tadi kita membuat kue. Nah, setelah kue jadi, kemudian kita jual. Nah, di sini kemudian dari perusahaan, nah, yang sudah dialiri listrik tadi, kalau belum ada listrik kan otomatis belum bisa melakukan aktivitas. Nah, perusahaan tersebut memproduksi sebuah contohnya keperluan kita sehari-hari ya. Nah, itu diproduksi, kemudian sudah menghasilkan baru dijual. Nah, ini akhirnya setelah open mainnet ini itu ada putaran aktivitas. Jadi dari produsen ke konsumen itu saling membutuhkan. Nah, ini. Jadi setelah jaringan tadi dibuka ya, itu yang kita memasang tiang-tiang listrik, kemudian ada tali-talinya, itu baru yang namanya open network. Nah, kemudian setelah nanti ya open mainnet, yang tahap selanjutnya yaitu yang menyambungkan ke rumah-rumah tadi aliran listrik dan atau perusahaan. Nah, kemudian akan jalan itu sebuah aktivitas. Nah, ini tujuan dari PI Network. Nah, setelah berjalan itu akan membantu kita. Jadi tujuan daripada PI Network itu membantu kita sebagai umat manusia dunia ya, untuk memperbaiki hidup kita. Jadi sabar teman-teman ya. Jangan terpengaruh dengan informasi harga di luaran sana. Tunggu satu komando ya, tunggu. Nanti setelah Kortim menyatakan bahwa peluncuran open mainnet ya, nah itu nanti baru ya, baru kita bisa menggunakan yang namanya PI punya kita. Jadi tahan dulu ya. Nah, ya, jangan waduh kita 6 tahun menambang ya. 6 tahun coy ya, menambang. Terus setelah baru jaringan dibuka, kita sudah heboh menjual. Ada yang sampai habis. Seakan-akan ya, PI ini ditujukan untuk sementara. Ini akan orang yang menikmati hasilnya. Kita yang bekerja tapi orang yang menikmati hasilnya kalau seperti ini caranya, ya kan? Kita setelah menambang 6 tahun sudah dapat PI, ternyata kita jual itu dengan harga yang sangat murah. Itu bukan tujuan dari Pionir Sejati atau dari tujuan Kortim. Ya, kembali ya, bahwa PI, ya nih saya kembalikan lagi, bahwa PI itu adalah uang. Ya, uang apa gunanya? Ya seperti uang biasanya, untuk berbelanja ya, untuk beli sesuatu kebutuhan kita ya. Jadi jangan
setelah dapat pi langsung kita berbondong-bondong menjual sampai habis, contoh ya. Ya kalau harganya lumayan ya nggak apa-apa ya. Itu jauh dari tujuan kita. Ya, sabar ya. Jadi kan kuartal pertama masih sampai Maret ya. Ini kan baru Januari, Februari, nah masih Maret. Jadi Kortim ini masih menyusun. Makanya di HP kita ya, itu masih ya katakanlah agak error ya membuka ya. Itu karena maintenance. Itu Kortim bekerja menyusun ya setelah jaringan ini dibuka. Nah ya contohnya tadi bahwa Kortim ini bekerja bahwa akan menyambungkan aliran listrik tadi ke rumah, ke perusahaan supaya nanti bisa berjalan atau bekerja sebagaimana mestinya. Tujuan dari Kortim membentuk yang namanya PI ini ya teman-teman ya. Jadi tunggu pokoknya satu komando. Setelah Kortim menyatakan bahwa pi kita bisa digunakan, itu baru kita bergerak. Ya, nanti setelah open mainnet akan ditentukan nilainya. Oke teman-teman ya, tetap bersabar ya. Tunggu. Saya memantau ini ya. Ya, jadi sudah di luaran tuh heboh sampai ada yang bertanya kok gini. Jadi kekecewaan tuh muncul ya. Ya tunggu, ini baru awal ya, artinya peluncuran jaringan dulu ya teman-teman ya. Ini belum open mainnet yang kita tunggu-tunggu. Jadi yang di luaran sana itu bukan milik kita, itu harga. Milik kita adalah nilai. Ya teman-teman ya, bisa nanti untuk menambah wawasan kita saling ya, sharing di kolom komentar. Ya, saya memang bukannya yang seperti dikatakan orang-orang, artinya kecerdasan minim ya, nggak apa-apa ya. Kita mengikuti Kortim. Kita mengikuti ibarat seorang tentara, komandan kita. Ya, jadi Kortim di sini tim inti ya, itu Bapak Nicholas. Itu komandan kita. Bapak komandan belum memberikan apa-apa, kita jangan bergerak. Ya, jadi satu komando. Pionir sejati satu komando. Bapak Nicholas adalah komandan kita. Ya, ini baru peluncuran, belum open mainnet ya teman-teman. Jadi sabar ya. Ini mudahan ya informasi ini bisa memberikan pencerahan ya. Ya. Jadi teman-teman yang di luar sana, waduh murah sekali ini. Kok nggak sama tujuan kita. Itu bukan milik kita ya. Itu berusaha, itu harga. Tapi kita adalah nilai. Nah, jadi nilai yang kita perjuangkan. Tetap semangat memperjuangkan nilai GCP 314159. Satu komando, itu kita tunggu dari Bapak Nicholas. Jangan dengarkan yang di luaran sana. Bapak Nicholas adalah komandan kita sebagai pionir sejati untuk memperjuangkan nilai GCP 314159. Ya. Oke, teman-teman, demikian informasi ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.